Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Maisra Fitza dengan nomor NIM 236151048. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sastra dari era Balai Pustaka sampai dengan sastra cyber. Yang pertama ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka itu dikenal dengan zaman Siti Nurbaya. Sebenarnya Balai Pustaka itu merujuk pada dua pengertian. Yang pertama ada nama angkatan, yang kedua nama penerbit. Tidak terlepas dari riwayat pendidikannya, awalnya itu Belanda mendirikan sekolah Bumi Putra untuk mendidik pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda. Namun semakin kesini semakin berkembang pesat. Banyak rakyat yang akhirnya bisa membaca dan menulis. Nah, melihat itu Belanda khawatir rakyat itu membaca bacaan dari luar negeri. Lalu Belanda mendirikan komisi for the Inlandse School of Volksklektor, yaitu komisi untuk bacaan rakyat dan sekolah-sekolah Bumi Putra. Pada tahun 1917, namanya itu berganti menjadi Balai Pustaka, dan Balai Pustaka ini mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1920. Riwayat sastra Indonesia modern itu seakan-akan berpangkal pada Balai Pustaka, karena Balai Pustaka itu yang sangat berjasa dalam membangun sastra, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia. Balai Pustaka itu menerbitkan karya dalam 3 bahasa. Yang pertama ada bahasa Melayu tinggi, terus ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Ada juga beberapa dalam bahasa Bali, Batak, dan Madura. Lalu masuk ke poin yang selanjutnya adalah ada sastrawan pada angkatan Balai Pustaka. Yang pertama itu ada Nur Sultan Iskandar. Beliau ini merupakan sastrawan yang paling produktif. Karyanya itu mencapai 50 judul, yang diantaranya ada Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1923. Yang kedua ada Korban Karena Percintaan pada tahun 1924. Yang ketiga ada Salah Pilih pada tahun 1928. Lalu sastrawan yang kedua ada Abdul Muiz, terkenal karena karangan yang berjudul Salah Asuhan pada tahun 1928. Yang ketiga ada Marah Rusli, merupakan penulis Siti Nurbaya yang telah menjadi ikon pada angkatan Balai Pustaka. Lalu kita masuk ke sastra yang kedua, angkatan sastra yang kedua, yaitu ada angkatan Pujangga Baru. Pada awalnya itu banyak pemuda yang ingin seperti sastrawan asing yang lebih bebas dalam berkarya, tidak seperti di Indonesia yang hanya tentang kawin paksa dan adat. Lalu sastrawan pada zaman itu juga ingin mempersatukan bangsa dan memperbarui bidang kebudayaan. Lalu muncullah prakarsa untuk mendirikan perkumpulan selain Balai Pustaka. Nah, didirikannya angkatan Pujangga Baru yang berisikan sastrawan-sastrawan muda untuk tempat menyalurkan bakat dan cita-cita mereka. Tahun 1933 itu merupakan tahun terbitnya majalah Pujangga Baru dan juga dianggap sebagai tahun permulaan berdirinya angkatan tersebut. Tokoh yang berperan membentuk majalah Pujangga Baru itu antara lain Sultan Takdir Alis Jahbana, Army Pane, dan Amir Hamzah. Poin yang selanjutnya ada sastrawan pada angkatan Pujangga Baru. Yang pertama itu Sultan Takdir Alis Jahbana dengan karyanya antara lain Tak Putus di Rudung Malang pada tahun 1929. Lalu yang kedua Anak Perawan di Sarang Penyamun yang terbit tahun 1932. Lalu sastrawan yang kedua ada Sanusi Pane dengan karyanya antara lain Pancaran Cinta pada tahun 1926. Lalu yang kedua ada Puspa Mega pada tahun 1927. Lalu sastrawan yang ketiga ada Amir Hamzah dengan karyanya yang pertama Jiwa Berjiwa pada tahun 1939, yang kedua ada Belenggu pada tahun 1940. Lalu kita masuk ke angkatan yang ketiga, yaitu ada angkatan 45. Istilah angkatan 45 ini adalah sebuah nama bagi angkatan atau penyair setelah mulai pudarnya angkatan Pujangga Baru.
Profesor Ahmad Djoko Pradopo menyebutkan bila angkatan 45 ini dimulai tahun 1940 dan berakhir pada tahun 1955. Periode angkatan ini dikuasai oleh suatu sistem atau norma sastra yang berbeda dari periode sebelumnya. Terlihat dari ciri estetik dan estetika yang membedakan periode tersebut. Lahirnya angkatan 45 ini karena ada perubahan sosial politik tahun 1942 yang begitu mendadak. Pada saat itu Jepang secara tiba-tiba menjajah Indonesia. Ketika kejadian yang teramat penting pada tanggal 17 Agustus 1945 berpengaruh sekali atas semua kegiatan kebudayaan termasuk kesusastraan. Aktivitas kebudayaan setelah proklamasi itu tidak hanya di bidang sastra tapi juga sandiwara, drama dan film serta seni lukis. Ini membuktikan bahwa sastrawan pada zaman itu sudah bebas berekspresi. Lalu kita masuk ke tokoh dan karya terbaik. Tokoh dan karya terbaik pada era ini adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar itu pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam puisi. Karya-karya Chairil Anwar antara lain yang pertama Deru Campur Debu pada tahun 1945, yang kedua ada Kerikil Tajam pada tahun 1949, yang ketiga Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Lalu kita masuk ke angkatan yang keempat, ada angkatan 66. Di angkatan ini tuh ada ledakan pemberontakan dari para penyair dan cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya. Konsep angkatan 66 ini adalah Pancasila yang telah diselewengkan pejabat pemerintahan yang tidak bermoral kecuali untuk dirinya dia sendiri. Akibatnya itu ke masyarakat itu banyak yang mengalami keruntuhan mental dan spiritual. Sebenarnya protes terhadap penyelewengan itu sudah ada dari lama, tetapi tidak digubris oleh pemerintah. Manifest Kebudayaan merupakan perlawanan di bidang kebudayaan dan surat kabar, hingga terjadilah aksi G30 SPKI yang membuka kedok ketidakwajaran Partai Komunis Indonesia. Sastrawan pada angkatan 66 ini antara lain ada Toha Muchtar dengan karyanya Pulang, Pagar Kawat Berduri. Lalu yang kedua ada Mokhtar Lubis dengan karyanya Harimau-Harimau. Yang ketiga ada A.A. Nafis dengan karyanya Kemarau, Robohnya Surau Kami. Lalu kita masuk ke angkatan yang kelima, ada angkatan 70-an. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Dami N. Toha. Menurut Dami, angkatan 70 itu dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Periode 70 ini telah memperlihatkan pembaharuan di berbagai bidang, antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Sastra angkatan 70-an ini berkembang pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan karya dengan berbagai bentuk. Sastrawan pada angkatan 70-an ini yang pertama adalah Putu Wijaya, merupakan penulis yang memiliki keterampilan lengkap. Novel karangannya itu antara lain berjudul Telegram yang terbit pada tahun 1972. Lalu yang kedua ada Sutarji Kalsum Bahri. Karya puisinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karyanya itu juga dimuat dua antologi berbahasa Belanda. Yang ketiga Taufik Ismail dengan beberapa karyanya. Yang pertama Malu Aku Jadi Orang Indonesia, yang kedua Tirani, yang ketiga buku Tamu Musim Perjuangan. Lalu kita masuk ke angkatan yang keenam, yaitu angkatan 80-an. Kelahiran angkatan 80 ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Pada saat itu, Soeharto itu masih memiliki jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Para sastrawan itu mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Latar belakang munculnya angkatan 80-an ini, jadi sastra angkatan 80 ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mengalami depolitisasi yang nyaris total. Oleh karena itu, sastra yang muncul menjadi tidak sesuai dengan realitas politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif pada masa itu. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan 80-an antara lain
Pemi Saldo, Seno Gumira, Pipit Senja, dan Miki Hidayat. Nur Hayati Dini, sastrawan wanita Indonesia yang menonjol dengan beberapa karyanya. Yang pertama Pada Sebuah Kapal, yang kedua Namaku Hiroko, yang ketiga Labarka. Lalu kita masuk ke angkatan yang ketujuh, ada angkatan 90-an. Sastrawan angkatan reformasi atau angkatan 90-an merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi seiring jatuhnya Orde Baru, menampilkan euforia menyuarakan hati nurani dan akal sehat untuk pencerahan kehidupan multidimensial. Lalu menampilkan sajak-sajak peduli bangsa dan karya-karya reformasi anti penindasan, gandrung, keadilan, berbahasa kebenaran. Muncul pula kesetaraan gender pada angkatan ini. Lalu yang terakhir ada angkatan 2000-an sampai sekarang. Setelah wacana lahirnya sastrawan reformasi muncul, tapi tidak berhasil dikukuhkan, Korrie Layun pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000-an. Penulis dan karya sastra angkatan 2000-an antara lain ada Ayu Tami dengan karyanya Saman pada tahun 1998, lalu Larung pada tahun 2001. Lalu ada sastrawan Seno Gumira Aji Dharma dengan karyanya Atas Nama Malam, Biola Tak Berdawai. Lalu yang ketiga ada Andrea Hirata dengan karyanya Laskar Pelangi pada tahun 2005, lalu Sang Pemimpi pada tahun 2006. Jenis sastra yang berkembang ini tidak terlepas dari perkembangan kultur sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika sastra mencatat kehidupan dengan kevulgaran yang bagi mereka merupakan realitas. Demikianlah sastra wangi yang muncul di dekade 2000-an. Sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak, dan saat itu juga muncul sastra cyber yang menjadi khas yang berhubungan tentang internet. Yang pertama ada sastra wangi. Sastra wangi itu sastra yang berbau seks. Ini menuai berbagai pro dan kontra, khususnya di kalangan sastrawan. Sastra seperti itu akan merusak moral negeri ini. Sebetulnya tidak semua pengarang perempuan itu pro terhadap sastra wangi. Khususnya Asma Nadia dan Helvi Tiana Rosa, lewat karyanya nuansa religius itu dibangun dengan sedemikian rupa. Selain berkembang unsur religius, sastra lokal juga sebetulnya ikut mencuat, hanya saja tertutup dengan sastra wangi tersebut. Lalu yang kedua ada sastra cyber. Memanfaatkan teknologi, internet menawarkan iklim kebebasan tanpa sensor. Semua orang itu boleh menerbitkan karyanya dan semua orang boleh mengapresiasinya. Semua sastrawan secara individual terus bergulat menggali potensi dirinya sendiri dengan media yang dikuasainya. Dunia cyber itu memang bebas. Sebagai konsekuensinya, terhadapnya tak bisa dipakaikan satu acuan nilai saja. Mungkin kini saatnya sastrawan membiasakan diri untuk menyediakan lebih dari satu kacamata atau sudut pandang, agar tidak mudah silap dalam membaca hal-hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan sastra Balai Pustaka sampai sastra cyber. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.